Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sahabat, anak-anak sekalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, dan bahagia selalu. Oke, baik, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi fikih kelas 5 bab zakat fitrah. Adapun pembahasan zakat fitrah yang akan kita bedah atau yang akan kita lakukan ada 4 aspek. Yang pertama, pengertian zakat fitrah. Yang kedua, ketentuan zakat fitrah. Yang ketiga, orang yang berhak menerima zakat fitrah. Kemudian yang keempat, orang yang tidak berhak menerima zakat fitrah. Baik, yang pertama, pengertian zakat fitrah. Zakat fitrah pengertiannya terbagi menjadi dua, yaitu pengertian menurut bahasa dan pengertian menurut istilah. Yang pertama, zakat fitrah menurut bahasa. Zakat berasal dari bahasa Arab, yaitu zaka, yang berarti membersihkan, mensucikan. Kata fitrah juga berasal dari bahasa Arab, fitroh, yang berarti kejadian, fisik, atau badan. Jadi, zakat fitrah secara bahasa mempunyai arti membersihkan fitroh, atau membersihkan fisik, atau membersihkan badan. Kemudian zakat fitrah menurut istilah, yaitu memberikan harta yang berupa makanan pokok yang diserahkan kepada golongan atau orang yang berhak menerima dengan syarat-syarat tertentu. Selanjutnya, hukum membayar zakat fitrah. Dasar atau dalil zakat fitrah tidak bisa terlepas dari dalil naqli, yaitu dari Al-Quran dan Al-Hadis. Adapun dalil tentang zakat fitrah diantaranya sebagai berikut. Dari Al-Quran itu terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 277. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa amilus solihati wa aqamus sholah wa atuz zakah lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Yang artinya, sungguh orang-orang yang beriman mengerjakan kebajikan, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 277. Kemudian dasar dari hadis, dasar hukum zakat fitrah dari hadis. Dalam hal ini terdapat pada hadis riwayat Muslim nomor 1635. Bismillahirrahmanirrahim. An ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakat al-fitri min Ramadan 'alan nas so'an min tamarin aw so'an min sya'irin ala kulli hurri aw abdin zakarin aw unsa minal muslimin. Artinya, dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan kepada semua orang Islam, orang yang merdeka atau hamba sahaya, laki-laki atau perempuan, sebanyak 1 sok
atau 3,1 liter. Kurma atau gandum. Hadis riwayat Muslim nomor 1635. Menurut dalil Al-Quran dan hadis di atas, sudah jelas bahwa hukum membayar zakat fitrah bagi orang Islam adalah fardu ain atau wajib. Kemudian kita berpindah kepada rukun zakat fitrah. Dalam pelaksanaan zakat fitrah, seseorang harus memenuhi rukun-rukun sebagai berikut. Ada 4 rukun ya. Yang pertama niat. Kemudian ada orang yang mengeluarkan zakat atau disebut muzaki. Yang ketiga, ada orang yang menerima zakat atau sering disebut mustahiq. Kemudian yang keempat, ada barang atau makanan pokok yang dizakatkan. Baik, setelah rukun zakat fitrah di sini kita akan lanjut ke syarat wajib zakat fitrah. Syarat wajib zakat fitrah merupakan ketentuan bagi orang Islam yang wajib membayar zakat fitrah atau disebut muzaki. Adalah sebagai berikut. Yang pertama, menemui tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Yang kedua, memiliki makanan pokok lebih dari kebutuhan di malam hari raya dan di siang hari raya, baik untuk dirinya sendiri maupun keluarganya serta orang yang wajib dinafkahinya. Kemudian selanjutnya yang ketiga, niat mengeluarkan zakat untuk dirinya, keluarganya, dan orang-orang yang dinafkahinya. Selanjutnya, ukuran dan takaran zakat fitrah. Ukuran dan takaran zakat fitrah harus sesuai dengan kaidah ilmu fikih. Sekarang mari kita pelajari ketentuan dan takaran dalam zakat fitrah. Perhatikan dan cermati hadis di bawah ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ani Ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakatal fitri min Ramadan 'alan nasi so'am min tamarin aw so'an min sya'irin ala kulli hurri aw 'abdin zakarin aw unsa minal muslimin. Artinya dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan kepada semua orang Islam, orang yang merdeka atau hamba sahaya laki-laki atau perempuan, sebanyak 1 sok kurma atau gandum. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari penjelasan hadis di atas, alat pembayaran zakat fitrah adalah gandum atau kurma atau makanan pokok lainnya pada suatu daerah seperti beras di Indonesia pada umumnya atau sagu di Papua dan lain sebagainya. Kemudian banyaknya yang harus kita berikan per orang atau jiwa sebanyak 1 sok, yakni takaran pada masyarakat Arab zaman Nabi, 1 sok ya. Jika dikonversikan ke dalam satuan takar zaman sekarang, 1 sok sama dengan 3,1 liter atau sekitar 2, kilogram. Ya. Jadi seperti biasa 2, kilogram ya kita kalau nimbang beras untuk kebutuhan zakat fitrah. Namun untuk kehati-hatian, para ulama seringkali menyarankan untuk membayar zakat yang setahun sekali itu sebesar 2,8 kilogram sampai dengan 3 kilogram. Melihat ketentuan yang harus diberikan adalah makanan pokok,
berarti pemberian lain tidak diperkenankan, seperti memberikan suatu benda elektronik, baju, kendaraan, bahkan makanan atau yang lainnya. Baik, untuk selanjutnya kita beralih ke waktu pembayaran zakat fitrah. Adapun waktu membayar zakat fitrah adalah sebagai berikut. Yang pertama, waktu wajib. Nah, waktu wajib adalah sejak terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Oke, itu waktu wajib. Yang kedua, waktu haram adalah membayar zakat fitrah setelah terbenamnya matahari pada hari raya Idul Fitri. Yang ketiga, waktu afdol atau sunnah adalah sesudah sholat subuh tanggal 1 Syawal sebelum sholat Idul Fitri. Yang keempat, waktu mubah adalah sejak tanggal 1 Ramadan sampai dengan akhir bulan Ramadan. Kemudian yang terakhir, waktu makruh adalah sesudah sholat Idul Fitri sebelum terbenamnya matahari pada tanggal 1 Syawal. Selanjutnya, orang yang berhak menerima zakat fitrah. Ada 8 ya, biasa 8 asnaf ya, orang yang berhak menerima zakat fitrah. Yang pertama, fakir. Fakir itu bagaimana? Adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan, masih kekurangan dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Yang kedua, miskin. Adalah orang yang memiliki harta, tetapi hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga, amil. Adalah orang yang mengelola pengumpulan dan pembagian zakat. Yang keempat, mu'alaf. Adalah orang yang masih lemah imannya karena baru mengenal dan menyatakan masuk Islam. Yang kelima, riqab atau budak mukatab, yaitu budak sahaya yang memiliki kesempatan untuk merdeka, tetapi tidak memiliki harta benda untuk menebusnya. Nomor 6, gharim, yaitu orang yang memiliki hutang banyak, sedangkan dia tidak bisa melunasinya. Selanjutnya, fi sabilillah, adalah orang yang berjuang di jalan Allah, sedangkan dalam perjuangannya tidak mendapatkan gaji dari siapapun. Kemudian yang terakhir, ibnu sabil, yaitu orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan sehingga sangat membutuhkan bantuan. Selanjutnya, orang yang tidak berhak menerima zakat fitrah. Nah, tadi ada 8 golongan yang berhak, sekarang orang yang tidak berhak menerima zakat fitrah. Yang pertama, orang kaya dengan harta atau kaya dengan usaha dan penghasilan. Yang kedua, hamba sahaya karena masih tanggungan pemilik hamba sahaya. Yang ketiga, keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi keturunan Rasulullah tidak menerima zakat ya. Keempat, orang yang tidak beragama Islam ya. Jadi di luar agama Islam tidak berhak menerima zakat fitrah. Yang kelima, orang yang tercukupi nafkahnya oleh orang yang menanggungnya. Yang keenam, orang yang dinafkahinya. Selanjutnya, yang ketujuh, orang yang fisiknya kuat dan berpenghasilan cukup. Baik, rekan-rekan dan anak-anak sekalian, itu tadi presentasi atau video pembelajaran tentang zakat fitrah. Semoga dapat memberikan inspirasi ya.
kemudian dapat menjadi media pembelajaran untuk kita semua, sehingga dimanapun, kapanpun kita tetap bisa mengulang-ulang pelajaran yang telah dilewati. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.